Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, apa kabar? Kami dari kelompok 10 Ekonomi Pangan dan Gizi akan menyampaikan hasil kerja kami mengenai pola pangan harapan. Dengan pemateri 1, Lutfi Kausaranti, pemateri 2, Ertavia Febriani, dan pemateri 3, Dinda Aulia. Baiklah teman-teman, subkajian kita terdiri dari yang pertama pengertian dari pola pangan harapan, yang kedua tujuan pola pangan harapan, yang ketiga kegunaan pola pangan harapan, dan yang keempat adalah skor pola pangan harapan. Kita masuk ke yang pertama mengenai pengertian dari pola pangan harapan. Jadi teman-teman, pola pangan harapan atau desirable dietary pattern adalah susunan beragam pangan yang didasarkan pada sumbangan atau kontribusi energi dan kelompok pangan utama, baik secara absolut maupun relatif, dan suatu pola ketersediaan atau pola konsumsi pangan. Dengan pendekatan pola pangan harapan dapat dinilai mutu pangan berdasarkan skor pangan dari 9 bahan pangan. 9 bahan pangan tersebut terdiri dari yang pertama, padi-padian. Nah, padi-padian terdiri dari beras merah, beras putih, jagung, gandum, oat, barley, rie, dan millet. Yang kedua ada umbi-umbian. Umbi-umbian terdiri dari ketela pohon, ubi jalar, sagu, kentang, talas, dan ubi kayu. Kemudian yang ketiga ada pangan hewani, terdiri dari daging, daging unggas, telur, susu, dan juga ikan. Yang keempat ada minyak dan lemak, terdiri dari minyak kelapa, minyak sawit, lemak, dan minyak-minyak lain. Yang kelima, ada buah atau biji berminyak, terdiri dari kelapa, kemiri, biji jambu mete, dan juga melinjo. Kemudian selanjutnya, ada kacang-kacangan, terdiri dari kacang tanah, kacang kedelai, kacang hijau, dan juga ada kacang merah. Kemudian ada gula. Gula terdiri dari gula aren, gula merah, dan juga gula kelapa. Selanjutnya ada sayur dan buah. Sayur dan buah terdiri dari sayur-sayuran dan juga buah-buahan. Dan yang terakhir adalah lain-lain, terdiri dari minum-minuman, bumbu, dan juga lain sebagainya. Yang selanjutnya yaitu tujuan pola pangan harapan. Tujuan analisis pola pangan harapan berdasarkan ketersediaan dan konsumsi pangan adalah 1. Mengetahui secara mendetail tentang tingkat ketersediaan pangan dari produksi lokal. Yang kedua, mengetahui kesenjangan tingkat mutu gizi dan keragaman konsumsi pangan pada tingkat ketersediaan dengan memperhatikan keseimbangan gizi yang didukung oleh cita rasa, daya terima masyarakat, kualitas dan kemampuan daya beli. Yang selanjutnya, kegunaan pola pangan harapan. Yang pertama, perencanaan ketersediaan dan produksi pangan. Yang kedua, sebagai evaluasi tingkat pencapaian butir A. Yang ketiga, pengukuran diversifikasi dan ketahanan pangan. Yang keempat, pedoman dalam merumuskan pesan-pesan gizi. Yang selanjutnya yaitu skor pola pangan harapan. Langkah-langkah perhitungan skor pola pangan harapan. Yang pertama, mengelompokkan jenis pangan ke dalam 9 kelompok pangan yang telah dijelaskan di awal. Yang kedua, menghitung jumlah energi masing-masing kelompok pangan dalam DKBM atau daftar komposisi bahan makanan. Yang ketiga, menghitung persentase masing-masing kelompok pangan terhadap total energi per hari. Yang keempat, yaitu skor PPH dihitung dengan mengalihkan persen energi dari kelompok pangan dengan bobot. Kriteria skor PPH sebagai berikut. A. Skor PPH kurang dari 78, yaitu segitiga perunggu. B. Skor PPH 78 sampai 88, yaitu segitiga perak. C. Skor PPH lebih dari 88, yaitu segitiga emas. Nah, jadi dapat disimpulkan, semakin tinggi skor PPH, konsumsi pangan semakin beragam dan bergizi seimbang. Jika skor konsumsi pangan mencapai 100, maka wilayah tersebut dikatakan tahan pangan.
Nah, di sini untuk menghitung energi dan zat gizi. Energi dihitung dari total energi yang dikonsumsi dari masing-masing bahan pangan. Pada sel energi, pada set pph diketik sama dengan sum dalam kurung data energi setiap golongan bahan pangan pada set konsumsi. Selanjutnya, dihitung jumlah total energi untuk semua golongan bahan pangan dengan cara ketik sama dengan sum dalam kurung data energi setiap golongan bahan pangan dari padi-padian sampai yang lain. Kemudian yang kedua itu untuk menghitung persentase energi dan zat gizi adalah dengan membagi energi setiap golongan dengan energi total untuk semua golongan. Caranya adalah dengan mengetik sama dengan sel setiap golongan dibagi sel total energi dikali 100. Kemudian yang ketiga, untuk menghitung persentase angka kecukupan energi dan zat gizi adalah dengan membandingkan persentase energi dengan angka kecukupan energi, yaitu 2000 kilokalori dikali 100. Untuk rumus formulanya dapat ditulis dengan mengetik sama dengan sel persen energi dibagi 2000 dikali 100. Kemudian yang keempat, untuk menghitung skor AKE adalah dengan memasukkan kolom bobot untuk setiap golongan pangan terlebih dahulu. Selanjutnya adalah menghitung skor aktual energi setiap golongan bahan pangan, yaitu dengan mengalihkan persentase AKE setiap golongan bahan pangan dengan bobot setiap golongan bahan pangan. Ini ada rumus skor AKE sama dengan persentase AKE setiap kelompok pangan dikali bobot. Kemudian ini ada contoh perhitungan PPH. Bisa dilihat di sini pada tabel kedua itu ada kelompok pangan, padi-padian, umbi-umbian, pangan hewani dan lain-lain. Pada tabel kedua itu ada energi aktual. Kemudian untuk mencari persentase aktual itu rumusnya energi kelompok pangan dibagi total energi aktual dikali 100%. Nah, kemudian untuk mencari persentase AKE itu rumusnya energi konsumsi pangan dibagi AKE konsumsi, yaitu 2150 kilokalori dibagi kapita per hari dikali 100%. Kemudian ada untuk mencari skor aktual, itu rumusnya persen aktual dikali bobot. Bisa dilihat contohnya padi-padian itu pada kolom keempat 52,6 dan pada kolom keenam itu 0,5. Jadi skor AKE nya 52,6 dikalikan dengan 0,5 hasilnya 26,3. Kemudian untuk menghitung skor AKE rumusnya persen AKE dikali bobot itu sama dengan kolom kelima dikalikan dengan kolom ke-6. Nah, kemudian untuk menghitung skor PPH itu jika skor AKE nya kurang dari skor maksimal maka skor PPH sama dengan skor AKE. Nah, jika skor PPH lebih dari skor maksimal maka skor PPH sama dengan skor maksimal. Sekian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.